Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa beribadah kepadanya. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita semuanya. Amin Allahumma. Salawat dan salam semoga tercurah sampaikan kepada teladan kita, junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang setia mengikuti ajarannya hingga hari kiamat. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya yang namanya kehidupan itu sudah pasti akan menerima yang namanya berbagai macam ujian, musibah, kesulitan di dalam kehidupan. Kita itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kata Allah, sungguh-sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu dari rasa takut, dari rasa lapar, kekurangan harta, ya, nggak punya duit, ditinggal orang yang kita cintai dari keluarga kita, kurangan buah-buahan. Dan kata Allah, wa basyiris sabirin, bergembiralah orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, diuji oleh Allah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah, kita semuanya milik Allah, kita dari Allah. Dan kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi selama kita hidup pasti diuji. Dan yang menjadi pegangan kita bahwasannya Allah itu tidak akan menguji seorang hamba di luar kemampuannya, itu tidak mungkin. Allah ulang ayat-ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Allah, kami tidak akan membebani seorang hamba di luar kemampuannya, itu nggak mungkin. Kalau orang Islam paham, sekali lagi, nggak ada orang Islam itu bunuh diri, itu nggak ada. Kenapa dia bunuh diri? Dia merasa seakan-akan dia nggak kuat dengan masalah yang dihadapinya,
belum selesai ditimpa lagi masalah, dia pikir dengan bunuh diri selesai kali urusan. Disiksa dia di akhirat, di alam kuburnya dengan cara dia bunuh diri, ya. Wal'iyadzubillah, nas'alullah salamatan wal afiyah. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, apa yang terjadi sama kita di dalam kehidupan kita sampai kita meninggal dunia itu sudah ada takdirnya, sudah ditetapkan oleh Allah apa yang akan menimpa diri kita. Kapan kita mati, umur berapa, tahun berapa, tanggal berapa, matinya di mana, itu sudah ada catatannya. Jadi sebenarnya hidup ini kita jalani saja dengan baik, berusaha untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Gak usah mengkhawatirkan apalagi masalah rizki. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Bahkan ketika kita di dalam rahim ibu kita, umur 4 bulan seorang ibu mengandung itu, janinnya umur 4 bulan itu kata Nabi ditiupkan ruh, kemudian ditetapkanlah 4 perkara. Ya, salah satunya rizkinya, kapan ajalnya, hidupnya sengsara atau bahagia, kemudian amalannya bagaimana, itu sudah ditetapkan. Bahkan kata Nabi alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, apa yang akan terjadi di dunia ini sampai hari kiamat itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu bersabda, kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alfasana. Allah telah mencatat takdir apa saja yang akan terjadi di dunia ini sampai hari kiamat. Kapan? 50.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan. Sebelum adanya bumi, 50.000 tahun itu apa yang akan terjadi itu sudah ditetapkan. Jadi tidak usah khawatir, ya. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, entah itu masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah segala macam, hadapi, ya, berdoa kepada Allah, kemudian tidak usah khawatir. Dunia ini sebentar, besok atau lusa kita akan mati. Sudah betapa banyak pelajaran, ya kan, kita melihat sesosok mayat depan kita, itu pelajaran yang sangat berharga. Orang kalau udah dilihatin sesosok jenazah mayat, kemudian dia tidak mengambil pelajaran, mau ngambil pelajaran dari mana lagi? Ya, sekali lagi dunia ini hanya sebentar. Nabi alaihi wasallam bersabda, a'mari ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu sekitar 60 sampai 70 tahun. Wa aqalla man yazunu min dzalika kama qala. Dan sedikit sekali yang melebihi itu, ya. Jadi ingatlah, dunia ini sebentar. Dunia ini itu hina, rendah sekali di hadapan Allah. Allah tidak pernah memuji dunia ini di dalam Al-Quran. Nabi tidak pernah memuji dunia ini di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Gak ada. Yang ada dunia ini dijelek-jelekan, dilaknat. Nabi SAW bersabda, ad-dunya mal'unah. Dunia ini dilaknat. Mal'unatun fiha. Dilaknat semua yang ada di dalamnya. Illa zikrullah. Kecuali zikir kepada Allah. Wa man wala. Dan orang-orang yang berzikir. Wa alimun au muta'allimun. Orang yang mengajarkan ilmu, orang yang belajar. Dunia ini dilaknat semuanya, Pak, yang ada di dalam, kecuali orang-orang yang berzikir, yang belajar ilmu agama seperti kita. Ya, dunia ini nggak ada mulia-mulia di sisi Allah. Makanya coba orang-orang yang dikasih dunia, orang-orang paling kaya dunia ini, coba siapa? Orang-orang kafir. Ya kan, kita lihat siapa orang paling kaya di dunia? Elon Musk apa Mas Elon, nah itu.
Ya orang-orang kafir, Bill Gates. Karena dunia ini adalah surganya mereka. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya seorang yang beriman. Ya, surganya orang kafir. Ya. Jadi tidak perlu bersedih hati. Kalau kita di dunia susah, dunia sebentar. Yang penting kita ibadah. Insya Allah kalau kita meninggal, kita masuk surga. Adapun orang-orang kafir, kalau sampai meninggal dia dalam keadaan kafir, khalidina fiha, kekal di dalam neraka. Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, orang Kristen dan orang Yahudi, orang Nasrani dan orang Yahudi, wal musyrikin dan orang-orang yang berbuat dosa kesyirikan. Khalidina fiha, kata Allah, kekal di dalam neraka. Ulaika hum syarrul bariyah, merekalah seburuk-buruk makhluk ciptaan Allah. Seburuk-buruk makhluk ciptaan Allah itu mereka, kata Allah. Kita tahu makhluk Allah banyak. Ada manusia, ada jin, ada malaikat, binatang, tumbuhan, dan segala macam. Yang paling buruk siapa? Mereka. Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi dunia ini hina, ya. Nggak usah terlalu minder, terlalu kecewa kalau kita tidak ya diberikan dunia yang banyak sebagaimana orang-orang. Enggak. Tujuan seorang mukmin yang beriman adalah akhirat. Cita-cita seorang muslim dan muslimah seorang beriman adalah surga, bukan dunia ini yang sebentar lagi kita tinggalkan, bukan. Ya, tapi memang kita tidak boleh meninggalkan dunia sama sekali. Ya, tetap kita harus mencari dunia karena kita tinggalnya di dunia. Ya, makanya Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Yang disuruh cari suruh Allah apa? Akhirat. Carilah bagianmu di kehidupan akhirat, jangan tinggalkan dunia. Ya, kata Allah, cari akhirat, jangan lupakan dunia. Jangan dibalik. Kadang-kadang kita pernah dengar cari dunia, jangan lupa akhirat. Enggak, itu kebalik dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita, ya. Jadi kesulitan yang kita hadapin dalam masalah apapun itu, masalah rezeki misalnya, nggak usah khawatir. Makanya di dalam agama kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Nabi juga menjelaskan bagaimana seorang yang beriman, seorang muslim dan muslimah agar mendapatkan kelapangan rizki misalnya, itu juga sudah diajarkan. Pertama, ya tentu berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. Bukan hanya diberikan rizki saja Pak kalau berdoa. Minta rizki yang baik. Makanya Nabi setiap pagi, di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, doa pertama yang Nabi baca setelah sholat subuh, dan ini termasuk zikir pagi, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik, yang halal, yang berkah. Wa amalan mutaqabbalan, dan semoga amal ibadahku diterima. Itu. Ya, jadi kita minta rizki bukan hanya rizki yang banyak, tapi ditambahin yang halal, yang berkah. Sebagaimana kita misalnya berdoa pengen punya pasangan atau pengen punya anak, ditambahin, bukan hanya sekedar kita berdoa ya Allah berikan aku keturunan, ditambahin yang soleh dan solehah. Gitu. Kalau banyak orang punya anak, aduh, ya kan? Ya, jadi ditambahin, berikan rizki yang banyak, nggak apa-apa. Rizki yang banyak, yang luas, ya kan? Warizqan wasi'an, rizki yang luas, yang banyak, yang berkah, yang baik, yang halal. Itu pertama berdoa. Kemudian
Nabi juga mengajarkan kepada kita agar rezeki kita banyak, yaitu hendaknya kita memperbanyak istighfar, beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Ya, dan istighfar ini keutamaannya sangat banyak, Pak ya. Dahulu Al-Imam Al-Basri rahimahullah disebutkan, Imam Hasan Al-Basri, ulama di zaman tabi'in, zaman setelah para sahabat. Ada ulama namanya Al-Imam Hasan Al-Basri. Pernah ditanya oleh muridnya. Ada 3 orang yang mengeluh kepadanya. Pertama, mengeluhkan tentang musim kemarau yang sangat panjang, nggak turun hujan. Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan solusinya apa? Perbanyak istighfar. Kemudian yang kedua mengeluhkan tentang apa? Udah nikah, udah lama nggak diberi keturunan. Kata Imam Al-Basri, banyak istighfar. Kemudian yang ketiga, mengeluhkan kemiskinan. Ya kan? Pengen jadi orang kaya. Apa kata Imam? Istighfar. Ada orang yang dengar, wahai Imam, engkau ditanya 3 masalah yang beda, jawabannya istighfar semua. Kenapa? Apa jawab Imam Al-Basri? Imam Hasan Al-Basri rahimahullah hanya menukilkan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Nuh. Ketika Nuh memberi pesan kepada kaumnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Rabbmu. Sesungguhnya Rabbmu itu, Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Nah, ini yang pertama. Niscaya Allah akan turunkan hujan yang sangat deras yang membawa keberkahan. Hujan yang membawa keberkahan. Wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum anhara. Iya. Kemudian Allah akan perbanyak harta kalian dan perbanyak anak-anak kalian. Dan Allah akan menjadikan sungai-sungai dan kebun-kebun untuk kalian. Nah, itu ya. Imam Hasan Al-Basri hanya mengambil ayat dari surat Nuh yang kata Allah, orang yang banyak istighfarnya akan turun hujan yang lebat, hujan membawa keberkahan, kemudian berbanyak hartanya dan berbanyak anak-anaknya. Itu ya. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi, man aktsara minal istighfar, barang siapa yang banyak istighfarnya, ja'alallahu min kulli hammin faraja, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesedihannya. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan Allah akan lapangkan dari setiap kesempitannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, kata Allah, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Bagi siapa? Bagi orang yang perbanyak istighfar. Jadi kita perbanyak istighfar, Pak. Astagfirullah atau astagfirullahaladzim. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Perbanyak kayak gitu, Pak, ya. Gak ada seorang muslim itu bengong, lamun, mikirin yang gak jelas. Kapan ya aku jadi orang kaya misalnya? Enggak ada orang muslim kayak gitu. Kita di lampu merah, ya kan, sambil nungguin, ucapkan istighfar, astagfirullahaladzim kayak gitu. Lagi ngisi bensin panjang banget itu, berbanyak istighfar kayak gitu. Ya, nah itu. Ya insya Allah lapangkan rezeki kita. Kemudian di antara yang membuat kita supaya tidak kesulitan dalam masalah rezeki, itu bertakwa. Ini jelas, Pak ya. Allah menjanjikan kepada kita dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, apa yang Allah larang dia tinggalkan, Allah akan memberikan jalan keluar, solusi dari semua permasalahannya. Kesulitan kita akan
Allah selesaikan kalau kita bertakwa. Allah yang menyelesaikan masalah kita, Pak, kalau kita bertakwa. Kemudian warazaqahu min haitsu la yastahsib. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Ya, itu Pak ya, bertakwa. Ya kita semua, siapa coba yang nggak pengen dapat rizki yang tidak disangka-sangka? Nah itu ya, pasti semuanya ingin. Beda Pak ya, kan ada rizki yang sudah kita sangka ya. Misal orang kerja, udah ketahuan gajinya sebulan ya kan 5 juta, 7 juta, Masya Allah. Itu kan rezeki yang sudah kita sangka. Oh iya, ntar tanggal 25, 26 gajian. Itu rezeki yang udah disangka. Tapi siapa di antara kita yang pengen dapat rezeki yang tidak disangka-sangka? Bertakwalah kepada Allah. Ya kan, tahu-tahu ntar ada orang iya yang ngasih ya. Makanya saya pribadi kayak gitu Pak. Kalau ada tahu-tahu orang ngasih saya atau saya dapat rezeki, wah saya husnudzon kepada diri saya. Ya mungkin saya sedang bertakwa. Nah kita juga kayak gitu Pak ya. Siapa yang ingin dapat rezeki yang tidak disangka-sangka, bertakwalah kepada Allah. Nanti tahu-tahu kita mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Baik. Kemudian di antara hal yang membuat kita dicukupkan oleh Allah dari segala kesulitan kita dalam masalah rezeki terutama, yaitu hendaknya kita bertawakal. Tawakal Pak. Iya. Tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Ya. Tawakal itu maksudnya begini Pak ya, bukan kita berserah diri kepada Allah kemudian kita nggak ngapa-ngapain. Ini salah. Kalau orang memahami tawakal, udah rezeki terserah Allah ya kan, terus kita duduk aja di masjid, kerjaannya sholat, zikir, nggak nyari duit, kita berharap jatuh dari atas sekresek, enggak, itu nggak benar. Tawakal itu setelah kita berdoa, kemudian kita bekerja dibarengi dengan tawakal. Nah, itu. Jadi tawakal itu tetap harus bekerja. Seperti anak-anak yang besok ujian, dia tetap harus berdoa kepada Allah semoga dimudahkan, dia tetap harus belajar malamnya kayak gitu. Kemudian ketika mengerjakan ujian, bismillah, kerjakan dengan baik, selanjutnya tawakal, nanti hasilnya terserah Allah. Jadi tetap harus ada usahanya, bukan tawakal berserah diri nggak ngapa-ngapain. Itu salah kalau kayak gitu ya. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah Ta'ala haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr, tahuddu hisaman wa taruhu bitanan." Kata Nabi, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, sungguh-sungguh Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Nah, Nabi mencontohkan kepada kita makhluk ciptaan Allah yang tawakalnya luar biasa itu siapa? Burung, Pak. Ya, burung itu kata Nabi, dia berangkat dalam keadaan perutnya kosong, pulang dalam keadaan perutnya kenyang. Nah, itu Pak ya. Kita lihat sendiri Pak, kalau pagi tuh ya kan, saya duduk di belakang rumah juga melihat pagi-pagi tuh burung apa tuh banyak banget berjejer putih warnanya. Burung apa? Nah, burung blekok. Pagi-pagi dia berangkat perutnya kosong itu Pak. Kosong itu perutnya, lapar, berangkat nyari rizki, nyari makan. Nah, sore-sore pulang, ya kan? Kalau sore naik motor, burung banyak banget tuh pada pulang. Itu pulang dalam keadaan perutnya sangat kenyang. Lah besok bagaimana? Besok nyari lagi. Nah itu Pak, Masya Allah, sampai Nabi mempermisalkan tawakal yang terbaik adalah seperti tawakalnya burung. Nyari rizki saat ini udah kerja, pulang kenyang. Besok bagaimana? Besok nyari lagi, nggak usah
mengkhawatirkan bagaimana besok, besok cari lagi ya. Itu ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang membuat rezeki kita tercukupi oleh Allah yaitu hendaknya kita ya, kita sering ya, ini amalan luar biasa Pak ya, kita tahu bersama, yaitu menyambung tali silaturahmi berulang-ulang. Tapi ini amalan luar biasa Pak. Sampai pun orang-orang kafir bisa jadi Allah kasih rizki dengan sebab dia menyambung tali silaturahmi Pak. Orang-orang kafir aja Pak, kalau dia rajin sedekah Allah ganti nggak Pak? Diganti di dunia loh Pak. Ya, meskipun di akhirat ya bagaikan debu yang terbangan ya, gak ada nilainya di akhirat. Nah, itu ya, silaturahmi yaitu sebab orang dilapangkan rizkinya. Sebagaimana kita tahu hadisnya ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahabba an yubsatu lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa yang suka apabila dilapangkan rizkinya, kemudian umurnya dipanjangkan, umurnya diberkahi, maka hendaknya dia ya rajin-rajin menyambung tali silaturahmi. Maka Allah akan melapangkan rizki kita dan Allah akan memanjangkan umur kita. Ya, silaturahmi ini ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat besar pahalanya. Ya, maka jangan sampai Pak kita memutus tali silaturahmi ya terhadap saudara kita, kakak adik kita, kemudian bibi atau om kita atau ponakan. Nah, itu ya silaturahmi yang masih satu rahim dari nenek atau buyut kita lah ya. Jalurnya ada gitu ya, itu ya, jangan sampai terputus. Ingat, pahalanya sangat besar, keutamaannya sangat besar. Makanya sebaliknya, orang kalau memutus tali silaturahmi juga dosanya sangat besar. Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari Muslim, la yadkhulul jannah al-qati'un, tidak akan masuk surga, terancam masuk neraka orang yang memutus tali silaturahmi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk bisa mengamalkan dari ilmu yang telah kita pelajari. Semoga Allah mudahkan kita istiqomah di atas ibadah, di atas amal soleh, dan diberikan kekuatan untuk meninggalkan segala apa yang Allah haramkan dan Allah larang kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'ifata wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.